Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-21. Buat kalian yang belum nonton part 20, aku saranin nonton dulu. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zovan, Yiying, dan Zuliao sudah kembali dari ujian persiapan Wargot. Sementara itu di Elite Training Camp, terlihat kelompok Hetan yang sedang mengantri untuk melaporkan hasil buruan mereka. Karena hasil ini bisa membuat mereka resmi menjadi Novice Warlord. Hetan tidak menyangka akan bisa menjadi Novice Warlord secepat ini. Hetan bersama Dongse dan Xiang Han sudah di depan counter untuk melaporkannya dengan mengeluarkan cakar beruang abu-abu yang sudah mereka kalahkan. Penjaga itu tersenyum dan ingin memberikan selamat ke mereka setelah menjadi warlord. Tapi itu terhenti karena ada seseorang yang mengaku sebagai penegak hukum. Dia namanya Mohai. Dia bilang kalau ketiga orang ini membunuh temannya Kongzo dan mencuri monster yang Kongzo kalahkan. Xiang Han kaget karena Kongzo lah yang mencoba kabur sebelumnya. Mohai kembali menegaskan kalau Kongzo adalah Novice Warlord dan diundang ketiganya untuk menjalankan misi bersama. Tapi hanya 3 orang ini saja yang kembali hidup. Hetan yang mendengar itu bilang kalau itu semua fitnah, dan saat Xiang Han mencoba menjelaskan lebih banyak, datang Zhang Pan menyuruh penegak hukum lain untuk menangkap ketiganya untuk diinvestigasi. Kelompok Hetan sudah dikepung dan dipaksa menjadi orang jahat di hadapan banyak mercenary lain. Kedua orang ini sudah merancang konspirasi ini. Kalau Zhang Pan kalian pasti sudah tahu, karena dia adalah dalang dari penghapusan jenius muda yang ikut persiapan War God, termasuk Zovan. Zhang Pan saat ini menunggu kelompok Zuji yang padahal sudah di neraka. Dia ingin menyampaikan misi penting dari rencana Bu Xiaofeng. Xiang Han dan Hetan terus menjelaskan kalau semua kejadian itu tidak benar, dan mereka berhasil mengalahkan beruang abu-abu itu karena adanya rekan yang sangat kuat membantu mereka. Mohai kembali mengejek mereka yang sudah kelihatan bersalah, tapi terus membuat alasan apalagi membuat rekan palsu untuk membuktikannya. Kalau memang orang itu ada, siapa orang yang akan bersaksi untuk mereka? Aku akan bersaksi untuk mereka. Ada suara dari kerumunan mercenary yang memecah ketegangan. Itu Zovan yang sudah datang ke situ. Melihat Zovan kembali, Zhang Pan sangat yakin kalau muridnya Zuji pasti sudah di neraka. Zovan bilang dia akan bersaksi kalau Kongzo melarikan diri dari misinya yang bahkan belum dimulai, dan Zovan menceritakan kejadian sebenarnya. Mercenary lain mulai ragu dengan cerita Mohai dan tidak yakin apakah Zovan yang masih muda ini bisa membantu kelompok Hetan. Zhang Pan tidak bisa membiarkan Zovan terus berbicara. Dia tahu rencana pemusnahan tim persiapan Wargot pasti sudah ketahuan dan harus menghentikan Zovan di sini. Zhang Pan bilang kalau Zovan lah yang paling mencurigakan di sini. Dengan memancarkan kekuatannya, satu Wolf Bite, dia ingin menangkap Zovan dengan tangannya sendiri. Pilihan yang bodoh, karena di sini banyak mercenary. Mereka bingung dengan tindakan itu. Kenapa harus melakukan itu untuk anak muda? Seperti yang kuduga, kau dan muridmu Zuji sama-sama sampah. Pertanyaanku, apakah kau bisa untuk membunuhku di hadapan orang lain? Zovan yang ditantang sudah maju memberikan beberapa tebasan kuat ke arah Zhang Pan. Zhang Pan terpaksa mundur untuk menahan serangan dari Zovan dan tahu kalau Zovan ini sudah di tingkat intermediate warlord. Sekali lagi Zovan bertanya, apakah Zhang Pan mau menangkapnya untuk diinterogasi ataukah mungkin kau mencoba untuk membunuhku? Mengetahui niatnya sudah ketahuan, Zhang Pan harus mengakhiri Zovan di sini. Dia menyuruh penegak hukum lain atau apalah itu untuk membantunya menyerang Zovan. Tapi sebelum bisa ke depan Zovan, mereka terhenti.
hanya karena adanya aura yang sangat mencekam. Zhang Pan pun juga tidak bisa bergerak karena aura itu. Saat itu datang kelompok orang yang dipimpin langsung sama direktur dari Elite Training Camp, Du Qing. Dia seorang wargot expert. Zhang Pan juga melihat adanya Ding Yiying yang juga masih hidup dan dia tahu kalau saat ini dalam bahaya. Yiying melamporkan masalah Yuji yang sudah membantai banyak mercenary yang ikut persiapan wargot. Du Qing bertanya apakah ada yang ingin dikatakan dengan tuduhan itu. Zhang Pan langsung berlutut. Dia meminta maaf karena tidak bisa mendidik muridnya dengan benar. Dan masalah Zuji yang membantai mercenary persiapan wargot, dia tidak tahu menahu masalah itu. Dia menyalahkan Zuji. Selain itu, Du Qing mulai mengatakan kesalahan Mohai. Dia menggunakan kewenangan penegak hukum untuk memfitnah mercenary lain dan menangkap hanya dengan perkataannya sendiri tanpa perintah dari atasan. Itu kejahatan yang benar-benar besar. Mohai tahu kalau dia dalam masalah. Dia bilang kalau semua ulahnya barusan itu dengan perintah dari Zhang Pan. Akhirnya mercenary lain tahu kalau Zhang Pan dan Mohai bekerja sama. Setelah itu keduanya diseret untuk dimasukkan ke penjara. Du Qing juga mengumumkan ada 3 jenius yang sudah lulus dari ujian persiapan wargot. Dia mengenalkan Zofan, Yiying, dan Zhu Liao. Zofan mendapatkan nilai tertinggi di ujian itu dan menjadi cadangan warlord termuda. Mercenary lain kaget mendengar kabar itu karena Zofan kalau dilihat masih di umur 20 tahunan. Ada satu orang yang sangat benci dengan Zofan karena Zhang Pan yang tertangkap. He Tan dan kelompoknya juga kagum dengan Zofan yang mendapatkan nilai tertinggi. Zofan meminta perhatian. Dia menjelaskan masalah kelompok He Tan dan walaupun tanpa dirinya, kelompok He Tan sudah bisa menyelesaikan misinya sendiri. Ketiganya sangat senang dengan itu karena itu sama saja menyatakan kalau mereka sudah menjadi novice warlord. Dengan beberapa kata dari Zofan sudah membuat para mercenary ikut senang dengan perasaan kalau semua mercenary itu adalah rekan. Du Qing memuji Zofan yang bisa membuat ikatan para mercenary semakin erat dengan sekali omongan. Kalau ada yang memuji, pasti ada yang menggunjing. Ada beberapa orang yang membenci Zofan dan ingin menghabisi 3 jenius itu agar rencana mereka tidak terancam gagal. Setelah itu, Zofan dan kelompoknya menikmati makan malam di kota Zonglin. Yiying akan mengajak mereka makan malam dan dia juga yang akan mentraktir semuanya. Mereka sudah menikmati makanan mewah yang dibelikan Yiying. Zofan yang dari tadi mengamati Yiying bingung dengan tatapannya yang sangat aneh. Saat itu Yiying mendekatinya, bahkan badannya sampai mepet ke Zofan. Dia pertama bilang kalau Zofan itu jenius dan tahun depan pasti sudah menjadi advanced warlord. Zofan juga memujinya dengan bakat Yiying pasti dalam 2-3 tahun bisa menjadi advanced warlord juga. Yiying bilang itu akan telat jika memakan waktu 3 tahun. Katanya tahun depan keuntungan untuk bisa pergi ke wilayah monster akan dibuka sekali lagi. Dengan bakat Zofan pasti bisa ke tingkat advance warlord dan bisa masuk ke wilayah monster. Kalau itu benar dibuka tahun depan, Yiying dan Zhu Liao mungkin tidak akan bisa ke tingkat advance warlord. Zofan berpikir apakah mungkin kunci vital dari rencana pihak lain ada di wilayah monster. Sementara itu di penjara di mana tempat Zhang Pan ditahan, dia didatangi 2 orang misterius. Mereka bukan untuk menyelamatkannya. Kalau rencana mereka berhasil, Zhang Pan bakalan bisa lolos juga. Mereka ke sini untuk informasi Zofan. Du Qing dengan pintar langsung memblokir semua informasi pribadi Zofan agar tidak bisa dicek orang lain. Zhang Pan langsung emosi mendengar nama Zofan dan dia ingin memberikan saran. Mereka harus segera membunuh Zofan atau dia akan membahayakan kita semua. Zhang Pan mengira kalau Zofan ini adalah karakter sembunyi milik presiden. Orang misterius ini memang mengakui bakat Zofan.
Tapi Zovan masih di level yang tidak mengancam rencana mereka. Tapi Zhang Pan kembali menjelaskan masalah berbahayanya Zovan. Dia sudah daftar Novice Warlord sebelumnya, muridnya yang berada di Intermediate Warlord Zuji, dan mereka berhasil dikalahkan Zovan. Bahkan Zuji sudah membawa obat evolusi monster. Mendengar itu, orang ini mulai kaget. Kalau itu benar, Zuji yang meminum obat evolusi monster, kekuatannya akan meningkat ke Advanced Warlord. Dia juga bersama dengan Cheng Xiu. Tapi keduanya masih ke neraka di akhirnya. Orang itu berterima kasih dengan informasi bagus mengenai Zovan. Dan mereka pun tahu Zovan itu sangatlah berbahaya dan akan melaporkan ke guru mereka. Dan harus membunuh Zovan setelah memantapkan rencana mereka. Sementara itu di kota, ada satu kapal terbang yang datang ke Mercenary Asosiasi. Di kapal itu ada lambang berwarna emas. Kata orang, itu pasti dari Deacon of the Golden. Deacon itu di dalam KBBI artinya pelayan gereja. Deacon Golden Emblem. Ini statusnya tepat di bawah presiden dan wakil presiden. Melihat itu, Zovan tahu kayaknya ini sudah mau dimulai. Kapal sudah mendarat, ada 6 orang yang keluar. Salah satunya adalah Advanced Warlord bernama Mufan. Mereka dipimpin Deacon Golden Emblem bernama Kizen. Dia di tingkat Novice War God. Du King sudah menyambutnya dengan bertanya alasan apa yang membawa Deacon ke sini. Keduanya saling membuka War God Dominion masing-masing. Ketegangan keduanya berhenti saat Du King bilang dia tidak menyambutnya karena Kizen datang secara tiba-tiba. Kizen langsung mengeluarkan surat perintah dari Departemen Pusat. Ini adalah pesan yang sangat penting. Setelah membacanya, Du King terkejut dengan perintah dari surat itu. Kizen memerintahkan kedua anak buahnya untuk membuka kotak besar yang di belakangnya. Setelah dibuka, isinya adalah lonceng wilayah monster. Lonceng wilayah monster. Setelah membunyikan lonceng ini, gerbang masuk wilayah monster akan dibuka dan inilah kunci untuk masuk ke dalam wilayah monster. Du King bertanya apakah ini tidak terlalu buru-buru untuk membunyikan lonceng yang rencananya dibunyikan setahun sebelumnya. Apa alasan melakukan ini? Dalam hati Du King, dia tahu pasti ini rencana Bu Xiaofeng dan bagusnya dia sudah mempersiapkan lebih cepat. Karena arus aktivitas monster rank S di Monster Den, keputusan membunyikan lonceng wilayah monster sudah disetujui oleh setengah dari tetua manajemen pusat. Kizen menyuruh anak buahnya untuk membunyikan lonceng wilayah monster. Lonceng itu sudah dibunyikan. Suara lonceng terdengar di seluruh wilayah Zonglin. Wilayah monster adalah sub ruang yang sama seperti The Greenness Life Pool yang termasuk harta penting Mercenary Asosiasi. Setiap 3 tahun, perintah asosiasi untuk membunyikan lonceng itu dan mengumpulkan setiap Advanced Warlord di bawah umur 40 tahun agar bisa masuk ke wilayah monster dan menjalani uji coba. Siapapun yang masuk 5 besar di wilayah monster akan diberikan banyak keuntungan dan naik level ke Brigadir Warlord Expert akan dipersingkat. Pemberitahuan mengenai wilayah monster yang dibuka dan siapapun bisa memenuhi syarat bisa berkumpul di pusat alun-alun. Banyak mercenary tingkat Advanced Warlord langsung bergegas menuju ke sana. Kizen bilang ke dua anak buahnya kalau mereka kemungkinan adalah yang terkuat dan mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata yang cewek ini namanya Ning Lian dan yang di sebelahnya Mufan. Kayaknya dia juga yang ke The Greenness Life Pool. Du King melihat anak buahnya yang bernama Nan Jian yang menjadi andalan bagi pihaknya. Dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghalangi Mufan dan timnya. Dia berkata itu kepada 2 orang lain yang sudah di tingkat Advanced Warlord. Yang berdiri Huo Li, yang banyak gaya ini namanya Lu Hong. Du King menyayangkan wilayah monster dibuka terlalu awal.
Dengan bakat Zovan, pasti bisa mencapai Advance Warlord tahun depan. Tapi ini dibuka sekarang, dan itu sangat disayangkan. Zovan tidak bisa masuk sekarang karena tidak memenuhi syarat. Nian Ling tiba-tiba saja bilang kalau Zovan cadangan Warlord termuda. Dia mengatakan apa saja keunggulan Zovan dan apakah Zovan mau bertarung dengannya di wilayah monster. Itu adalah tantangan, membuat dua pihak berbeda memasang reaksi yang berbeda. Dan Zovan, pembicaraan itu membuatnya sulit untuk menolak. Tapi ini juga kabar baik baginya. Zovan sudah berpikir alasan apa yang akan dia gunakan untuk bisa membuatnya ikut masuk ke wilayah monster. Ye Ying dan Zhu Liao menghampirinya, menasihati Zovan untuk tidak termakan perkataan Nian Ling dan jatuh dalam jebakan itu. Nian Ling adalah murid pertama Zhang Pan yang paling berbakat. Karena bakatnya itu akhirnya dia dikirim menjadi murid baru Bu Xiaofeng. Dia di Advance Warlord tapi hampir menerobos ke ranah War God. Walaupun Zovan tahu itu, ini adalah kesempatan untuk bisa masuk ke wilayah monster. Nian Ling kembali bertanya ke Zovan apa dia takut dengan tantangannya. Bahkan menuduhnya melakukan hal curang untuk lulus ujian persiapan War God. Mendengar itu Du Qing marah karena perkataannya sama saja menanyakan keputusan dari Elite Training Camp dan menuduh Elite Training Camp melakukan sesuatu di ujian Zovan. He Zhen menghentikan Nian Ling dan mengatakan kenapa Zovan yang mendaftar sebagai novice Warlord bisa lulus dalam ujian persiapan War God. Pertanyaan Nian Ling pasti juga ada di kepala semua orang di sini. Wilayah monster sudah disiarkan. Kalau Zovan memang begitu kuat, kenapa tidak membuktikan kekuatannya di wilayah monster dan membuktikan kekuatan itu di hadapan semua orang agar mereka paham. Banyak orang yang di situ setuju dengan perkataan He Zhen, mulai ragu apakah Zovan itu benar-benar kuat. Baiklah, aku akan mengikuti uji coba di wilayah monster dan membuktikan apakah aku memang pantas lulus di ujian persiapan War God. Dalam hati Zovan sangat senang dan berterima kasih sudah bisa masuk ke wilayah monster. Du Qing tahu ini adalah permainan trik dari He Zhen. He Zhen dalam hati yakin kalau Zovan sudah masuk ke dalam wilayah monster, pasti sangat mudah untuk dihabisi. Setelah itu He Zhen mengatakan kalau uji coba wilayah monster sudah dimulai dan bunyi lonceng kedua tandanya gerbang wilayah monster dibuka sudah berbunyi. Kita pindah ke pintu masuk wilayah monster. Aku nggak tahu ini berbeda tempat dari sebelumnya atau tidak, tapi dari keterangannya ini adalah subspace. Semua yang ingin masuk sudah di depan gerbang termasuk dengan Zovan. Du Qing menjelaskan kalau ada batas waktu 7 hari. Dalam 7 hari, mereka harus mengumpulkan 1000 poin yang akan dipromosikan. Pintu wilayah monster sudah terbuka. Zovan merasakan paksaan menariknya masuk. Setelah semua peserta sudah masuk, muncul layar besar yang menampilkan situasi di wilayah monster. He Zhen tertawa senang melihat Zovan yang sudah terkirim di tempat yang sangat berbahaya dan akan senang melihat apa yang terjadi ke depannya. Di dalam wilayah monster, tempat di mana Zovan sudah masuk, dia tiba di danau. Zovan mengeluarkan tali pengikat untuk bisa menuju ke daratan. Ada beberapa monster buaya yang menyerangnya, tapi Zovan berhasil menghindari semua serangan itu. Zovan bingung sebenarnya ada di mana dia saat ini. Kalau dilihat dari atas, wilayah monster begitu luas dan banyak dikelilingi danau. Dari tempat jauh ada Nian Ling yang sudah menunggu Zovan dengan crossbow-nya. Katanya Zovan mendarat di tempat yang dekat dengan sarang monster Ghost Face B dan dia menemukan Zovan langsung menembakkan panah itu. Zovan tahu ada orang yang ingin menyerangnya dan saat dia tahu anak panah itu berbahaya, Zovan memilih untuk kabur dan berhasil lolos darinya.
Anak panah itu mengeluarkan asap ungu yang tampak menghancurkan pohon-pohon di sana. Zofan tahu kalau pohon-pohon itu mengeluarkan asap beracun. Nianling senang melihat itu. Hutan The Ghost Face terkenal karena racunnya. Dia akan membalaskan dendam gurunya Zhang Pan. Du Qing yang melihat itu yakin kalau semua ini adalah rencana Hizen untuk membunuh Zofan di dalam wilayah monster. Hizen beralasan kalau itu alasan pribadi Nianling untuk menyerang Zofan karena dendam pribadinya. Saat itu mereka terhenti dan terkejut dengan apa yang mereka lihat di layar. Dari balik asap tebal, Nianling melihat adanya bayangan seseorang yang mendekat. Zofan sudah menemukan di mana Nianling bersembunyi. Racun dari The Ghost Face bisa dinetralkan sistem, tapi itu mempengaruhi kecepatan pemulihan Zofan. Zofan bertanya, apakah Nianling yang menyerangnya? Nianling bingung dengan keputusan Zofan yang mendekatinya, padahal dia tahu musuhnya adalah Advance Warlord. Zofan bisa saja lari sebelumnya. Tanpa menunggu lama, Nianling menyerang Zofan, dan Zofan dengan tenang menghadang serangan itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.